Desa Sidomulyo, sebuah desa agraris di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, terbentang luas dengan hamparan sawah yang seolah tak berujung. Udara lembab bercampur bau jerami basah, jalan tanah sempit yang jarang dilewati kendaraan menambah kesan sunyi dan terasing. Di tengah keheningan itu, berdirilah sebuah peternakan anjing yang luas dan misterius milik seorang pria bernama Hadi Santoso. Peternakan tersebut dikelilingi tembok beton tinggi dengan kawat berduri di bagian atasnya. Orang-orang desa hanya tahu bahwa Hadi bukanlah penduduk asli melainkan seseorang yang pindah ke Lumajang lebih dari 10 tahun lalu, membeli sebidang tanah besar, lalu membangun sebuah peternakan anjing berskala besar. Dari luar suara anjing menggonggong keras selalu membuat siapapun yang lewat bergidik ngeri. Kehidupan Hadi sangat tertutup. Ia jarang berbicara dengan tetangga, jarang terlihat di pasar desa, dan hanya sesekali keluar untuk membeli kebutuhan pokok. Bagi warga Sidomulyo, keberadaan peternakan itu sudah cukup membuat mereka waspada. Namun semua kecurigaan yang selama ini dipendam benar-benar memuncak pada suatu sore di awal Mei 2018. Seorang perempuan paruh baya dengan wajah letih dan mata sembab datang ke Polres Lumajang. Namanya Siti Aminah, warga asal Probolinggo. Dengan suara bergetar, ia melaporkan bahwa putri semata wayangnya Ratna Puspitasari, 22 tahun telah hilang. Ratna baru saja lulus dari sebuah akademi ekonomi di Surabaya dan sedang mencari pekerjaan. Siti menceritakan bahwa seminggu sebelumnya Ratna pulang dengan kabar gembira. Ia mendapat tawaran kerja sebagai asisten administrasi di sebuah peternakan anjing besar di desa Sidomulyo. Gajinya cukup tinggi, bahkan disediakan tempat tinggal di lokasi. Dia bilang ingin segera membantu saya, Pak, ujar Siti, sambil terisak di hadapan Kombes Pol Budi Santosa, Kepala Satuan Reserse Kriminal yang menerima laporan. 3 hari lalu Ratna berangkat ke Lumajang. Sekitar siang hari, ia sempat menelpon ibunya mengatakan, sudah sampai di peternakan milik Hadi Santoso. Tempatnya memang sepi, Bu, tapi besar sekali, begitu Ratna bercerita. Ia berjanji akan menelepon lagi malam itu, setelah menata barang-barang di kamar barunya. Namun sejak saat itu teleponnya tidak pernah bisa dihubungi lagi. Siti panik. 3 hari menunggu tanpa kabar, ia nekat datang langsung ke alamat yang sebelumnya diberikan putrinya. Tapi setibanya di sana, gerbang besi peternakan tertutup rapat. Ia mengetuk dan memanggil, tetapi yang terdengar hanyalah lolongan anjing dari balik tembok tinggi. Tak ada jawaban manusia. Ketakutan memuncak, Siti pun berlari menuju kantor polisi. Kombes Pol Budi Santosa mendengarkan dengan serius. Instingnya langsung mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Seorang gadis muda hilang di sebuah lokasi terpencil setelah menghubungi keluarganya, lalu tiba-tiba sunyi senyap. Ini bukan kasus biasa. Ia segera membentuk tim penyelidik khusus dan memutuskan untuk mendatangi peternakan anjing misterius itu. Menjelang sore, satu mobil polisi melaju menuju desa Sidomulyo. Dari kejauhan bangunan peternakan itu sudah terlihat seperti sebuah benteng, bukan sekadar tempat memelihara hewan. Suara anjing menggonggong keras menggema menambah suasana mencekam. Setelah berulang kali membunyikan bel dan memanggil, barulah gerbang besi berat itu terbuka perlahan. Seorang pria tinggi besar berusia sekitar 40-an muncul. Kulitnya gelap terbakar matahari, tatapan matanya dingin tanpa ekspresi. Dialah Hadi Santoso, pemilik peternakan. Ketika polisi menanyakan tentang Ratna Puspitasari, ia sempat menunjukkan wajah terkejut lalu menjawab dengan tenang. Benar, 3 hari lalu ada gadis bernama Ratna datang, tapi dia hanya melihat-lihat sebentar lalu bilang tidak cocok. Saya kasih uang ongkos dan pesan taksi supaya dia pulang. Keterangan Hadi terdengar lancar, bahkan terlalu lancar. Kombes Pol Budi Santosa langsung mengajukan pertanyaan lanjutan, Anda ingat nomor taksi atau sopirnya? Hadi menggeleng. Saya cuma telepon nomor pangkalan taksi, di kota tidak tahu mobil mana yang datang. Polisi meminta izin masuk dan memeriksa area dalam. Hadi tampak kooperatif menunjukkan kamar kosong yang ia klaim pernah ditawarkan untuk Ratna. Ruangan itu bersih, terlalu bersih, tanpa tanda pernah ada orang tinggal. Tim hanya bisa melakukan pemeriksaan sekilas karena wilayah peternakan luas dan tidak mungkin dijelajahi tanpa surat izin penggeledahan resmi. Ketika meninggalkan tempat itu, Kombes Budi tahu satu hal, ada sesuatu yang disembunyikan Hadi Santoso. Cerita tentang taksi misterius terlalu lemah untuk dipercaya. Terlebih lagi, firasat seorang penyidik berpengalaman membuatnya yakin Ratna tidak pernah keluar dari peternakan itu. Malam itu juga di ruang rapat Polres Lumajang, Budi mengumpulkan anak buahnya. Kasus ini bukan sekadar orang hilang, ada terlalu banyak kejanggalan. Saya curiga gadis itu masih berada di peternakan, ucapnya tegas. Ia segera membagi 3 tim. Tim pertama memeriksa izin usaha serta latar belakang hidup Hadi Santoso. Tim kedua menelusuri semua panggilan taksi di wilayah Lumajang pada hari Ratna dinyatakan hilang. Tim ketiga memeriksa kembali seluruh laporan orang hilang 5 tahun terakhir, terutama kasus perempuan muda dari luar daerah.
Budi menatap semua anggota timnya dengan wajah serius. Saya punya firasat buruk. Ratna mungkin bukan korban pertama. Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Tim penyelidik bekerja tanpa henti sepanjang malam. Di kantor Kombes Pol Budi Santosa duduk di balik meja menatap peta besar Kabupaten Lumajang yang ditempel di dinding. Tanda merah bulat menandai lokasi peternakan Hadi Santoso di Desa Sidomulyo. Setiap detail kecil bisa menjadi kunci. Ia tahu untuk membongkar kasus ini mereka harus bergerak cepat sebelum semua jejak menghilang. Keesokan paginya, tim kedua kembali dengan laporan awal. Mereka sudah menghubungi seluruh pangkalan taksi perusahaan transportasi, bahkan sopir taksi online di wilayah Lumajang. Setelah 2 hari penuh pemeriksaan, hasilnya jelas tidak ada satupun catatan taksi yang datang atau menjemput penumpang dari peternakan Hadi pada hari Ratna menghilang. Cerita tentang taksi yang mengantar Ratna pulang ternyata bohong. Sementara itu, tim pertama menyelidiki latar belakang Hadi Santoso. Hasilnya cukup mengejutkan. Ia pindah ke Lumajang sekitar tahun 2008 membeli sebidang tanah luas di Sidomulyo. Sebelum itu ia tinggal di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari catatan kepolisian setempat, nama Hadi tercatat pernah terlibat kasus penganiayaan terhadap tetangga. Ia dikenal sebagai pria pendiam, mudah marah, dan punya kebiasaan menyiksa hewan. Riwayat kelam itu membuat Kombes Budi semakin curiga Hadi bukan sekadar peternak biasa. Namun temuan paling mengerikan datang dari tim ketiga. Setelah meneliti arsip laporan orang hilang 5 tahun terakhir, mereka menemukan 4 kasus serupa. Korbannya semua perempuan muda berusia 19-23 tahun datang dari luar daerah dengan tujuan mencari pekerjaan di Lumajang. Mereka menghilang begitu saja meninggalkan jejak terakhir di sekitar wilayah pedesaan. Kasus-kasus itu tak pernah terselesaikan karena tidak ada saksi, tidak ada bukti, dan keluarga korban pun berasal dari daerah jauh. Kombes Budi menatap data itu dengan hati berat. Jadi sudah 5 orang gadis muda hilang. Ratna kemungkinan korban berikutnya, gumamnya. Suasana ruang rapat hening. Semua anggota tim merasakan tekanan yang sama. Bila ini benar, artinya mereka sedang menghadapi pola kejahatan berulang yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Hari itu Budi mengambil keputusan penting. Ia mengajukan permohonan resmi ke kejaksaan untuk mendapatkan surat izin penggeledahan mendesak di peternakan Hadi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Setiap jam berarti bisa ada nyawa yang melayang, tegasnya. Malamnya Siti Aminah kembali datang ke kantor polisi. Wajahnya penuh cemas, matanya bengkak karena kurang tidur. Ia memohon agar polisi segera bertindak. Pak, saya mohon, jangan biarkan anak saya hilang sia-sia. Dia anak tunggal saya tidak punya siapa-siapa lagi, katanya sambil menggenggam tangan Budi erat-erat. Sang perwira menatapnya dengan empati. Bu, percayalah, kami akan melakukan segala cara. Sementara itu di Sidomulyo, suasana desa mulai ramai dengan bisikan. Warga mendengar kabar ada gadis hilang setelah masuk ke peternakan Hadi. Mereka mulai mengingat kembali banyak hal, ganjil suara anjing yang menggonggong keras di malam hari, truk besar masuk keluar tanpa diketahui membawa apa. Bahkan beberapa pekerja yang pernah direkrut lalu menghilang tanpa kabar. Kecurigaan demi kecurigaan menumpuk seolah desa yang tenang ini menyimpan rahasia kelam. Namun tak seorang pun berani mendekat ke peternakan. Anjing-anjing itu buas sekali, seakan dilatih untuk menjaga sesuatu yang lebih dari sekadar harta, bisik seorang warga tua kepada polisi. Pada hari ketiga sejak laporan hilangnya Ratna, kabar baik datang. Surat izin penggeledahan resmi telah turun. Kombes Budi mengumpulkan seluruh tim. Besok pagi kita bergerak. Ini akan menjadi operasi besar. Kita harus bersiap menghadapi perlawanan baik dari anjing maupun dari pemiliknya. Ingat, target kita adalah menemukan bukti dan menyelamatkan kemungkinan korban. Suasana ruang briefing mendadak menegang. Semua aparat paham apa yang menanti mereka di balik tembok tinggi, itu bisa jadi lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Kombes Budi menutup pertemuan dengan satu kalimat tegas. Besok kebenaran di Sidomulyo harus terungkap. Fajar baru menyingsing di desa Sidomulyo ketika puluhan aparat kepolisian berkumpul di halaman Polres Lumajang. Kabut tipis masih menyelimuti sawah menciptakan suasana mencekam. Di hadapan mereka Kombes Pol Budi Santosa berdiri dengan wajah tegas. Hari ini kita bergerak, jangan ada yang lengah. Target kita jelas, peternakan milik Hadi Santoso. Pasukan dibagi menjadi beberapa tim. Brimob dipersiapkan untuk menembus tembok tinggi dan menghadapi anjing-anjing buas. Unit reskrim ditugaskan mencari bukti di dalam rumah dan bangunan peternakan. Tim Inafis dan forensik bersiap membawa peralatan untuk mengumpulkan jejak yang mungkin tertinggal. Bahkan satu unit K9 dilibatkan untuk membantu mengendalikan kawanan anjing. Sekitar pukul 6 pagi, iring-iringan kendaraan polisi bergerak menuju Sidomulyo. Warga desa yang mendengar kabar berdiri di pinggir jalan. Sebagian berbisik cemas, sebagian lagi berharap kebenaran akhirnya terkuak. Suasana terasa seperti akan ada perang. Setiba di lokasi, pasukan segera mengepung peternakan.
Tembok beton setinggi lebih dari 2 meter menjulang kawat berduri berkilat terkena embun pagi. Dari dalam terdengar suara gonggongan keras, seakan para anjing sudah mencium kehadiran orang asing. Kombes Budi memberi isyarat tangan. Mulai. Dengan palu besi dan alat potong gerbang besi dipaksa terbuka. Saat itu juga belasan anjing besar melompat keluar dengan amarah. Gigi mereka menyeringai tatapan liar siap menyerang. Namun tim K9 dan Brimob sudah siaga. Gas khusus dan jaring penangkap digunakan membuat kawanan anjing itu perlahan dapat dikendalikan. Walau demikian, detik-detik itu membuat semua anggota tim merasakan bulu kuduk meremang. Di tengah kekacauan itu, Hadi Santoso muncul dari rumah utama. Rambutnya berantakan, wajah masih setengah mengantuk. Ia tampak kaget melihat puluhan polisi mengepung lahannya. "Apa-apaan ini, kalian tidak bisa masuk sembarangan," teriaknya dengan suara serak. Kombes Budi mendekat menunjukkan surat izin resmi. "Kami punya perintah penggeledahan. Anda ditahan sementara untuk pemeriksaan." Hadi sempat melawan, tetapi cepat dilumpuhkan dan diborgol. Tatapan matanya dingin penuh benci, namun ia tidak bisa berbuat banyak. Setelah pemiliknya diamankan, tim bergerak ke dalam. Rumah utama diperiksa pertama kali. Dari luar tampak sederhana, tetapi di dalam begitu rapi hingga terasa janggal. Kamar tidur Hadi kosong dari jejak pribadi. Namun ketika salah satu petugas menggeser ranjang kayu, mereka menemukan sebuah berangkas tua terkunci rapat. Dengan alat khusus kunci berhasil dibuka. Di dalam bukan uang atau dokumen penting, melainkan puluhan barang pribadi perempuan, ponsel jadul, dompet lusuh, anting, kalung perak, hingga kartu identitas. Petugas saling pandang, wajah mereka pucat. Salah satunya berbisik, "Ini milik korban-korban itu." Sementara itu tim forensik menyisir area dapur dan gudang. Mereka menemukan mesin penggiling industri berukuran besar, seolah tidak wajar ada di peternakan biasa. Meski sudah dibersihkan, sisa noda merah gelap menempel di celah-celah logam. Sampel segera diambil untuk uji laboratorium. Namun yang paling mencuri perhatian adalah sebuah kolam besar di sudut belakang lahan. Airnya hijau pekat, permukaannya tenang tak bergerak. Kombes Budi mendekat menatap lekat-lekat. Firasatnya berkata sesuatu bersembunyi di bawah sana. Ia memerintahkan pompa air didatangkan untuk menguras kolam. Seiring air surut, bau anyir mulai tercium. Awalnya hanya terlihat tulang hewan, tapi kemudian sesuatu yang tak diinginkan muncul dari dasar lumpur tulang manusia. Sebuah tengkorak putih pucat berguling ke tepi disusul potongan tulang panjang. Semua orang terdiam, udara seolah membeku. "Ya Tuhan!" gumam seorang penyidik menutup mulut dengan tangan gemetar. Jumlah tulang semakin banyak seiring air kolam menurun. Gambaran mengerikan, mulai terbentuk kolam itu ternyata kuburan massal. Kombes Budi menghela napas berat lalu berkata lantang kepada timnya, "Catat semuanya. Mulai sekarang kasus ini resmi naik menjadi dugaan pembunuhan berantai. Hadi Santoso bukan sekadar pemilik peternakan, dia adalah predator." Kolam besar di belakang peternakan akhirnya terkuras hampir habis. Lumpur hitam pekat yang menutupi dasar perlahan menyingkap rahasia mengerikan. Petugas forensik dengan pakaian pelindung lengkap turun ke dasar kolam sambil membawa kantong khusus. Satu persatu tulang manusia dikumpulkan. Tengkorak, tulang paha, tulang lengan, jumlahnya lebih dari yang pernah dibayangkan. Kombes Pol Budi Santosa berdiri di tepi kolam, wajahnya tegang. Ia tahu temuan ini sudah cukup untuk menjerat Hadi Santoso. Namun sebagai penyidik ia juga menyadari masih banyak pertanyaan yang harus dijawab, siapa saja para korban. Berapa jumlah pastinya? Dan bagaimana cara Hadi menutupi semua jejak selama bertahun-tahun? Sementara itu di dalam rumah utama tim penyelidik menemukan barang bukti tambahan. Di antara tumpukan dompet dan perhiasan murah terdapat KTP atas nama Ratna Puspitasari. Budi langsung memegangnya erat lalu menyerahkannya kepada tim dokumentasi. Ini bukti bahwa Ratna memang ada di sini. Tidak ada lagi keraguan. Barang-barang lain juga diperiksa. Ada ponsel tua dengan layar retak, beberapa di antaranya masih menyimpan kartu SIM. Semua dimasukkan ke dalam kantong barang bukti. Harapannya dari sana bisa ditemukan catatan percakapan atau panggilan terakhir para korban. Di gudang belakang tim menemukan mesin penghancur tulang berukuran besar. Walau terlihat bersih, setelah diperiksa celah-celah mesinnya menyimpan serpihan putih kecil yang kemudian dikonfirmasi sebagai serpihan tulang. Bau logam bercampur amis menyengat hidung. Salah satu teknisi bergidik sambil berkata, pelan mesin ini jelas bukan untuk pekerjaan peternakan biasa. Hadi Santoso sendiri sudah diamankan di ruang khusus. Ia masih bungkam, tatapannya dingin dan penuh tantangan. Setiap kali ditanya ia hanya menggeleng atau mengangkat bahu. Namun keheningan itu justru menambah kecurigaan bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sore harinya hasil awal uji laboratorium datang. Noda merah di mesin penggiling terbukti mengandung DNA manusia. Bukti ini memperkuat dugaan bahwa para korban bukan hanya dibunuh, tetapi juga dimusnahkan dengan cara yang sistematis.
Kombes Budi menggenggam laporan itu erat-erat. Kita sudah punya bukti ilmiah. Sekarang tak ada jalan bagi dia untuk mengelak. Di kantor polisi Siti Aminah dipanggil untuk melihat barang bukti. Begitu matanya tertuju pada KTP dan anting kecil berwarna perak milik putrinya, ia langsung menangis histeris. Itu Ratna, Pak. Itu milik anak saya, ucapnya sambil terisak. Semua orang di ruangan itu terdiam merasakan perih yang sama menusuk dada. Sementara berita mulai menyebar ke masyarakat desa Sidomulyo berubah menjadi pusat perhatian. Warga berkerumun di luar pagar peternakan, wajah mereka campuran antara takut dan penasaran. Jadi benar selama ini ada yang aneh di sana, bisik seorang lelaki tua. Mereka teringat cerita lama tentang pekerja muda yang menghilang, tentang suara jeritan samar di malam gelap, tentang kendaraan asing yang datang lalu pergi tanpa jejak. Malam itu rapat besar kembali digelar di Polres Lumajang. Semua bukti ditempatkan di meja panjang, foto-foto tulang belulang barang pribadi korban hasil laboratorium. Kombes Budi menatap timnya dengan mata tajam. Kita tidak lagi menyelidiki orang hilang. Kita sedang membongkar kasus pembunuhan berantai. Dan saya yakin jumlah korban lebih dari 1 atau 2. Ia lalu membagi strategi baru. Identifikasi korban lewat tes DNA dan kecocokan data orang hilang 5 tahun terakhir. Pendalaman motif dengan cara interogasi intensif terhadap Hadi. Penggalian bukti tambahan di sekitar peternakan, termasuk kemungkinan kuburan lain. Suasana ruang rapat penuh ketegangan. Semua sadar apa yang mereka hadapi bukan sekadar kriminal biasa, melainkan predator yang beroperasi dalam senyap bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Kombes Budi menutup rapat dengan suara tegas. Ini baru permulaan. Kebenaran yang lebih mengerikan sedang menunggu kita. Di ruang interogasi Polres Lumajang, Hadi Santoso duduk dengan tangan di borgol. Wajahnya tetap datar, seolah tidak peduli pada hiruk-pikuk di luar sana. Namun di hadapannya berjejer barang bukti KTP milik Ratna Puspitasari, perhiasan milik beberapa korban, serta foto-foto tulang belulang yang ditemukan di kolam belakang peternakan. Kombes Pol Budi Santosa masuk dengan langkah mantap. Ia meletakkan semua barang bukti di atas meja. Kami sudah menemukan mereka, katanya dingin. Hadi hanya menatap sejenak lalu mengalihkan pandangan. Budi menambahkan, kami tahu kamu berbohong soal taksi. Kami tahu Ratna tidak pernah keluar dari peternakanmu. Sekarang waktunya bicara. Awalnya Hadi tetap bungkam. Namun ketika salah satu penyidik meletakkan tengkorak manusia yang baru saja diidentifikasi di atas meja, ekspresi Hadi sedikit berubah. Bibirnya tertarik membentuk senyum tipis menyeramkan. Kalian pintar juga, gumamnya pelan. Dan dari situlah pengakuan yang selama ini ditahan akhirnya keluar. Dengan suara tenang namun menusuk, Hadi menceritakan bagaimana ia selama bertahun-tahun menjebak para perempuan muda. Mereka datang sendiri, katanya. Aku hanya pasang iklan pekerjaan, gaji besar, tempat tinggal gratis. Siapa yang bisa menolak? Ia menjelaskan korban-korbannya biasanya adalah gadis dari luar daerah minim pengalaman, penuh harapan. Begitu mereka masuk ke peternakan, Hadi akan bersikap ramah 1 atau 2 hari. Namun setelah itu wajah aslinya muncul. Mereka tidak bisa kabur. Tembok tinggi, anjing-anjing galak, sawah kosong di sekeliling. Mereka hanya bisa menangis, ucapnya tanpa rasa bersalah. Pengakuannya membuat semua penyidik di ruangan itu merinding. Ia menggambarkan dengan detail bagaimana setiap korban akhirnya disingkirkan. Ada yang dicekik, ada yang dipukul hingga pingsan lalu tak pernah bangun lagi. Setelah itu tubuh mereka dihancurkan menggunakan mesin penggiling. Sisa-sisa tulang dilempar ke kolam yang akhirnya menjadi kuburan massal. Ketika ditanya berapa jumlah korban, Hadi hanya tertawa pendek. Aku tidak menghitung. Sebanyak tengkorak yang kalian temukan mungkin itu jumlahnya. Kata-kata itu membuat ruangan seakan membeku. Budi menatapnya dengan kemarahan yang ditahan. Kau sadar apa yang kau lakukan, tanyanya. Hadi hanya menjawab dengan senyum miring. Aku hanya memberi makan anjing-anjingku. Di luar ruang interogasi, berita pengakuan Hadi mulai tersebar. Media lokal dan nasional melaporkan kasus ini sebagai salah satu tragedi kriminal paling kelam di Jawa Timur. Warga Sidomulyo diliputi rasa ngeri. Mereka tidak percaya selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan seorang pria yang ternyata predator mematikan. Sementara itu Siti Aminah dipanggil kembali untuk dimintai keterangan tambahan. Ketika mendengar bahwa Hadi sudah mengakui kejahatannya, ia menangis histeris. Kenapa harus anak saya? Apa salahnya dia, jeritnya. Polisi berusaha menenangkan, menjanjikan bahwa semua korban akan diidentifikasi agar keluarga bisa mendapat kepastian. Malam itu Kombes Budi menulis laporan resmi. Kasus ini kini resmi dikategorikan sebagai pembunuhan berantai dengan jumlah korban lebih dari 5 orang. Ia sadar proses hukum akan panjang, tetapi yang terpenting adalah memberikan keadilan untuk para keluarga yang kehilangan. Di akhir catatan, ia menuliskan satu kalimat tegas. Sidomulyo telah menjadi saksi lahirnya monster. Namun malam ini monster itu akhirnya berhasil kita tangkap.
Petugas forensik bekerja siang dan malam di peternakan milik Hadi Santoso. Kolam besar yang sebelumnya dianggap biasa kini terbukti sebagai kuburan massal. Dari lumpur hitam di dasar kolam sedikit demi sedikit tulang belulang manusia berhasil diangkat. Setiap kali sebuah tengkorak muncul suasana langsung hening, hanya suara serangga malam yang terdengar. Hingga malam ketiga, penggalian tim forensik mencatat ada lebih dari 20 set kerangka. Angka itu jauh melebihi perkiraan awal. Kombes Pol Budi Santosa berdiri di tepi kolam menatap tim yang terus bekerja. Rasa lelah jelas terpancar di wajahnya, namun tekadnya tetap kuat. Setiap tulang ini adalah nyawa. Kita wajib mencari tahu siapa mereka, katanya dengan suara parau. Barang bukti lain juga bermunculan. Di gudang petugas menemukan pakaian perempuan yang terkubur dalam karung, sebagian masih bernoda darah meski sudah pudar dimakan waktu. Ada juga sepatu kecil, buku catatan hingga tas ransel robek. Semua barang itu langsung difoto dan disimpan dalam kantong bukti dengan harapan bisa membantu mengidentifikasi korban. Di laboratorium uji DNA segera dilakukan. Polisi bekerja sama dengan keluarga para korban hilang dari berbagai daerah Probolinggo, Jember, Malang hingga Surabaya. Setiap keluarga datang dengan harapan pahit menemukan kepastian meski harus menerima kenyataan terburuk. Tangis pecah di ruang tunggu rumah sakit ketika hasil awal menunjukkan kecocokan DNA beberapa tulang dengan laporan orang hilang bertahun-tahun lalu. Media nasional menyoroti kasus ini besar-besaran. Tajuk berita memenuhi televisi dan surat kabar misteri peternakan maut di Lumajang, jejak predator Sidomulyo, puluhan korban dibantai secara sistematis. Desa kecil yang sebelumnya sepi, kini dipenuhi jurnalis, relawan, dan aparat. Warga setempat merasa ngeri sekaligus malu bagaimana mungkin kejahatan sebesar ini berlangsung begitu lama tanpa terungkap. Salah seorang warga tua, Pak Slamet, berkata kepada wartawan dengan suara bergetar, "Kami sering mendengar anjing menggonggong keras di malam hari, kadang seperti ada jeritan samar. Tapi kami takut, tak ada yang berani mendekat. Sekarang saya menyesal, mungkin itu suara korban meminta tolong." Ucapannya membuat bulu kuduk meremang. Di sisi lain, interogasi terhadap Hadi Santoso berlanjut. Meski sudah mengakui sebagian perbuatannya, ia tetap enggan menyebut jumlah pasti korban. Kadang ia tertawa, kadang diam membisu. "Aku tidak pernah menghitung," katanya. "Mereka datang lalu hilang." Sesederhana itu. Jawaban dingin itu membuat para penyidik semakin yakin bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang psikopat sejati. Kombes Budi menyadari bahwa bukti yang ada sudah cukup kuat untuk menjerat Hadi dengan pasal pembunuhan berencana. Namun bagi Budi tugasnya belum selesai. Ia ingin memastikan semua korban teridentifikasi agar keluarga tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Keadilan bukan hanya menangkap pelaku. Keadilan adalah mengembalikan nama dan identitas para korban, ucapnya kepada tim. Malam itu di kantor polisi sebuah papan besar dipasang. Foto Ratna Puspitasari ditempatkan di tengah dikelilingi foto 4 korban lain yang sudah teridentifikasi. Di sisi papan masih banyak ruang kosong, menunggu diisi dengan nama-nama yang belum terungkap. Setiap ruang kosong itu adalah misteri sekaligus luka yang menunggu untuk disembuhkan. Sidomulyo kini tak lagi sekadar desa sunyi. Ia telah berubah menjadi simbol kengerian, tempat di mana seorang manusia biasa menjelma predator dan tanah pertanian yang damai menyimpan rahasia paling kelam. Namun bagi tim penyidik ini baru langkah awal menuju akhir kisah. Kombes Budi menutup rapat malam itu dengan kalimat singkat tetapi menggema di hati semua orang. "Kita sudah menemukan kuburannya. Sekarang mari pastikan setiap korban mendapatkan suara terakhirnya." Sidomulyo kembali diselimuti kabut pagi ketika proses hukum terhadap Hadi Santoso resmi dimulai. Setelah berminggu-minggu penyelidikan, bukti yang dikumpulkan sudah lebih dari cukup. Dari barang pribadi korban, hasil uji DNA hingga pengakuan pelaku sendiri, semuanya membentuk gambaran tak terbantahkan bahwa ia adalah dalang di balik hilangnya puluhan gadis muda. Di Pengadilan Negeri Lumajang, ruang sidang dipenuhi wartawan keluarga korban dan warga yang masih sulit percaya bahwa tetangga mereka ternyata seorang pembunuh berantai. Kursi panjang penuh sesak wajah-wajah tegang menunggu jalannya persidangan. Di kursi terdakwa, Hadi duduk dengan kepala tegak tanpa ekspresi penyesalan. Borgol di tangannya tak mampu menahan aura dingin yang menyelimuti dirinya. Jaksa penuntut membacakan dakwaan panjang pembunuhan berencana, penculikan, kekerasan, dan penghilangan jejak dengan cara sistematis. Setiap pasal diperkuat bukti foto tengkorak, laporan forensik mesin penggiling, hingga KTP Ratna Puspitasari. Suara jaksa bergema lantang membuat suasana semakin mencekam. Ketika giliran saksi Siti Aminah maju dengan langkah gontai, ia membawa sepasang anting perak kecil yang pernah ia belikan untuk Ratna saat ulang tahun ke-20. Air matanya jatuh deras ketika ia menunjukkannya ke majelis hakim. "Ini milik anak saya. Dia hanya ingin bekerja membantu saya. Tapi yang saya dapat hanya tulangnya," katanya terbata-bata.
Tangisan Siti membuat banyak orang di ruang sidang ikut terisak. Pengacara Hadi berusaha menyatakan bahwa kliennya mengalami gangguan jiwa. Namun tim psikiater forensik yang memeriksa menegaskan meski memiliki kepribadian menyimpang, Hadi sadar penuh atas setiap perbuatannya. Ia merencanakan mengeksekusi dan menutupi jejak dengan sangat sistematis. Artinya tidak ada alasan untuk mengurangi tanggung jawab hukum. Kombes Pol Budi Santosa hadir sebagai saksi ahli memaparkan jalannya penyelidikan. Dengan nada tegas, ia menjelaskan pola yang sama di setiap kasus hilangnya korban. Terlalu banyak kebetulan yang akhirnya membentuk satu pola kejahatan. Semua mengarah pada terdakwa, ucapnya. Kata-katanya menjadi penegas bahwa Hadi adalah predator yang berburu dengan cara terencana. Setelah melalui rangkaian persidangan yang melelahkan, hari pembacaan vonis pun tiba. Ruang sidang kembali penuh sesak. Hakim utama mengetukkan palu, suaranya menggema. Atas dasar bukti dan fakta persidangan, terdakwa Hadi Santoso terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana berulang kali. Dengan demikian, majelis hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Seisi ruangan terdiam sesaat, lalu terdengar isak lega dari keluarga korban. Siti Aminah memeluk foto Ratna sambil berbisik, "Akhirnya keadilan datang, Nak." Wajahnya penuh duka, tetapi juga sedikit tenang karena setidaknya kebenaran sudah terbuka. Hadi sendiri tidak menunjukkan reaksi berarti. Ia hanya menunduk bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang sulit ditebak artinya. Entah penyesalan atau sekadar kesenangan melihat semua orang menderita karena perbuatannya. Kasus ini meninggalkan luka mendalam bagi Lumajang, bahkan bagi Indonesia. Media menyebutnya sebagai kasus peternakan maut Sidomulyo, simbol betapa berbahayanya ketika kejahatan dibiarkan berakar di balik wajah keseharian yang tenang. Polisi dan pemerintah daerah berjanji memperketat pengawasan terhadap laporan orang hilang agar tragedi semacam ini tidak pernah terulang. Malam setelah vonis, Kombes Budi berdiri sendirian di halaman Polres. Ia menatap langit gelap, teringat wajah para korban yang fotonya masih menempel di papan kasus. Ia tahu pekerjaan belum usai. Masih ada identitas korban lain yang belum ditemukan. Masih ada keluarga yang menunggu kepastian. Namun setidaknya predator yang selama ini menghantui Sidomulyo kini sudah tidak bisa melukai siapapun lagi. Tidak ada kejahatan yang sempurna, gumamnya pelan. Cepat atau lambat kebenaran akan selalu muncul.